Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Torifin, berjumpa lagi dengan saya sendiri Dodi Hamzah. Salam edukasi ternak manak sampai akhir boloku. Di mana di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai perawatan burung golamadin di musim hujan, cuaca yang dingin, serta pakan dan apa penyebab burung golamadin posisi burung gemuk tiba-tiba tumbang ya polo. Apa penyebabnya? Ikutin terus, simak terus video saya sampai habis ya. Saya akan mengupas tuntas, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya polo. Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar poloku dan share video saya. Ngomong-ngomong masalah burung golamadin. Burung golamadin ini burung yang identik dengan bulu warna yang sangat cantik ya polo, yang berwarna-warni seperti pelangi. Jika kita tata rapi ya, kandang soliter kita tata rapi di dinding rumah kita, dengan kita kasih materi golamadin, itu menambah hiasan dinding rumah kita menjadi lebih indah polo. Dan ocen yang sangat khas juga polo ya, tingkah pola yang sangat lucu juga, apalagi di saat musim musim kawin. Jadi si jantan ngerayu si betinanya itu tingkahnya lucu juga ya polo, dengan kicauannya. Dan ngomong-ngomong masalah burung golamadin itu, banyak untuk para sahabat Fin ngomong burung golamadin itu rentan ya polo, rentan terserang penyakit ya, gampang tumbang. Karena burung golamadin ini kenapa kok beda dengan burung fin lain, dari kekebalan tubuhnya itu juga memang masih kuatan seperti burung zebra fin, Jepang ya polo ya. Makanya orang sahabat fin bilang burung ini rentan terserang penyakit itu sih polo. Tapi polo, kalau kita sudah tahu perawatan, pakan, serta karakter burung golamadin, pasti sehat dan prima sih poloku ya, dan reproduksinya lancar itu sih polo. Mengenai perawatan burung golamadin di musim hujan cuaca yang dingin ini polo, yang harus kita perhatikan satu, sirkulasi udara polo ya. Kita atur sirkulasi semaksimal mungkin. Gimana caranya biar suhu ruangan dalam kandang kita itu tetap stabil, gak terlalu dingin juga gak terlalu panas polo. Apalagi di musim hujan gini cuaca sangat dingin banget ya polo. Jangan sampai di ruangan dalam kandang kita itu suhunya itu dingin banget polo, gak stabil. Nah itu memicu ketidaknyamanan burung golamadin, bisa mengakibatkan stres juga ya. Terus bulu ngembang ya, akhirnya mengalami hipotermia juga sih polo, karena kedinginan, dan akibat menyebabkan burung golamadin tumbang polo, kematian ya. Terus biar suhu ruangan kandang kita stabil atau endaknya biar akurat, kita harus punya alat temperatur suhu digital polo. Itu biar kita itu tahu ya polo, gak mengira-ngira, jadi akurat ya polo. Mulai dari suhunya berapa, kelembapan suhu ruangannya itu berapa, kan gitu sih polo. Kita harus tahu itu polo. Dan jangan lupa biar suhu ruangan kandang kita tetap stabil, kita pasang lampu pijar polo. Itu sangat membantu polo, biar suhu ruangan kandang kita tetap stabil, tetap hangat, dan suhu tubuh pada burungnya itu tetap hangat juga polo, gak turun drastis ya polo gitu. Yang perlu kita perhatikan lagi kedua, kebersihan kandang sih polo. Kebersihan kandang itu juga penting ya di musim hujan gini, karena burung itu
sangat rentan juga ya kalau penamaiku dia mengalami flu, entah saluran pencernaan ya, akhirnya dia berak basah. Kalau posisi kotor juga polo, wah itu pengaruh kesehatan pada burung gulamadin kita polo ya. Karena apa? Kotoran yang basah itu bisa menguap, mengeluarkan gas polo. Nah, gas itu bisa menjadi bakteri, jamur atau parasit. Itu sih polo ya. Dan bisa terkontaminasi pernapasannya burung gulamadin kita juga gitu loh polo. Makanya kita jaga kebersihan kandang burung gulamadin kita supaya tetap prima, sehat, dan reproduksinya tetap lancar polo. Karena di musim hujan ya, apalagi kalau namanya kandang kita lembab banget, lah itu sangat cepet banget polo untuk bakteri, jamur, parasit itu berkembangnya pesat polo, cepet gitu loh polo. Makanya kita harus jaga kebersihan dan kita atur sirkulasinya polo. Itu aja ya polo mengenai perawatan. Kita akan bahas mengenai pakan ya polo. Mengenai pakan burung gulamadin di musim hujan gini tuh jangan kita kasih sayuran polo. Karena itu bisa menyebabkan hipotermia pada burung gulamadin. Karena kandungan air yang sangat tinggi itu bisa membuat penurunan suhu tubuh burung secara drastis polo. Itu sih polo. Jadi kita kurangin aja. Tuh. Dan pentingnya burung gulamadin ini itu ada pada pakan utamanya yaitu biji-bijian polo. Pakan utama biji-bijian itu gak bisa kita kasih satu merek aja polo ya. Kalau kita kasih satu merek aja, nutrisi kesehariannya itu kurang terpenuhi, akhirnya bisa menyebabkan burung itu sakit, lemah, gampang terserang penyakit juga kan gitu polo. Kalau di kandang saya ini pakan biji-bijiannya itu ada 3 merek polo ya. Saya gak menyebutkan mereknya dan saya gak rekomendasi pakan merek apa yang bagus karena setiap pakan itu bagus dan ada kelebihannya masing-masing, tergantung kita ngeraciknya, ngemixnya lagi polo ya. Jadi pakan 3 yang di kandang saya itu ada pakan impor, terus lokal, sama herbal plus plus polo ya. Seperti ini poloku ya. Waduh, lali polo. Iki wayane ngeracik mana sih polo. Jadi kita racik 1:1 semua ya polo ya. Kita racik karena perawatan pakan itu beda di saat musim hujan sama musim panas itu beda polo pakannya polo. Nah ini loh polo pakan saya polo ya. Simak ya. Kita campur 1:1 ya. Selang 3 hari kita lihat polo ya. Ya kita sebut pakan 3 ini ABC biar gak kepanjangan ya boleh saya jelasin. Selang 3 hari pakan yang kita mix ya itu kita ambil, kita tiup. Nah kulit mana yang lebih banyak ya, itu begitu kita lihat kulit yang banyak ada di pakan yang mana, yang di A, B atau C. Kalau kulit yang keluar banyak itu adanya di pakan A ya kita perbanyak A, dan sisa biji-bijiannya yang di dalam cepuk pakan kita itu kita lihat adanya di pakan yang B atau yang C ya kita kurangin polo yang B harus ini polo. Jadi kita campurnya tetap campur 3 tapi yang lebih banyak yang A itu sih polo. Dan masalah mix atau campuran itu yang tahu sampean bukan saya, karena kultur seorang peternak itu kan beda-beda polo ya, suhunya polo ya, suasana cuacanya juga kan beda polo ya. Entah sampan itu ternaknya
di daerah pegunungan, di lereng, di pedesaan yang udaranya masih segar dan lebih dingin dibanding saya yang di Surabaya. Jadi yang tahu itu sampean, saya cuma ngasih contoh itu saya mix seperti itu sih Polo ya. Karena pakan utamanya burung golamadin itu sangat penting ya Polo. Jadi biar nutrisi kesehariannya itu terpenuhi mulai dari kalsiumnya, proteinnya, kandungan lemak, terus mineralnya juga terpenuhi Polo. Tuh. Kalau kurang terpenuhi, burung golamadin itu kalau capek posisi ngelola anaknya jika capek dia terus ada apa namanya itu cuaca ekstrim datang wis tumbang Polo, sakit langsung gitu. Dan pakan utama ini perlu bantuan dan dorongan Polo biar lebih melengkapi lagi, yaitu pakan tambahan egg food tray gitu sih Polo. Egg food tray itu terserah sampean mau pakai merek apa ya, itu tetap standby. Dan pakan tambahan satu lagi yaitu asinan atau kalsium, itu sangat membantu reproduksi burung juga, menguatkan cangkang telur pada burung golamadin ya, terus tulang, paruh ya, itu sangat penting juga ya Bolo, kalsium atau asinan itu. Jadi tetap kita lengkapi, kita support ya pakan utama kita itu biar lebih terpenuhi lagi. Untuk mengenai pakan sudah ya Bolo, kita bahas mengenai air minum ya Bolo, serta vitaminnya juga ya. Jadi untuk pakan utama itu kita sudah lengkapi, perlu kita imbangi lagi dengan air minumnya Bolo. Kalau bisa air minum tiap hari diganti ya. Untuk vitamin metabolismenya, imunnya itu memang perlu. Itu dorongan juga, itu sangat membantu juga ya Bolo. Ya, itu berarti mencegah di saat burung ini posisi lagi gak enak badan, apalagi mau sakit, kita kasih ini vitamin metabolisme, alhamdulillah bisa sehat kan gitu sih Polo. Dan vitamin branding itu juga perlu Polo. Memang sih kalau apa namanya itu, kenapa kok saya utamakan pakan biji-bijiannya, karena reproduksi lancar juga dari pakan utamanya juga sih Polo ya, racikannya yang josis itu juga sih Polo. Dan vitamin branding tuh hanya membantu mendorong mendongkrak gitu loh Polo. Kalau nutrisinya kurang terpenuhi dari pakan biji pakan utamanya, ya hasilnya itu gak, gak maksimal gitu loh Polo gitu. Jadi tetap ya Polo diimbangi dengan vitamin metabolisme dan vitamin brandingnya. Ya untuk mengenai pakan serta minumnya sudah saya bahas. Sekarang kita bahas mengenai burung gulamadin posisi gemuk, kita lihat lincah, paginya tumbang. Kenapa? Nah, kalau posisi burung kurus ya, matinya itu kurus, tumbangnya itu kurus, mati. Tapi kan kita tahu ini, oh matinya kurus, oh ini karena berak kapur, oh ini karena penama itu saluran pencernaannya juga, oh karena senot, karena penapakan. Kalau kurusan kita bisa menganalisa Bolo kan gitu. Tapi kalau posisi gemuk mati kita gak bisa menganalisa Bolo. Posisi kalau kita bilang kurang nutrisi, kurang vitamin metabolisme, kita sudah terpenuhi semua, kita sudah lengkapi, kita sudah cukupi kan gitu sih Bolo. Kalau saya ngomong itu karena hukum alam Bolo. Kenapa kok saya bilang hukum alam? Ya ini saya cuma cerita ya Bolo ya. Dalam arti itu saya menceritakan pengalaman saya di kandang untuk gulamadin saya silver split mami. Itu pagi saya pantau enak, siang ya, sore. Terus malam itu pasti maghrib sampai jam 7 jam 8 saya pasti di kandang Bolo. Saya pantau. Saya lihat makannya enak Bolo, lincah burungnya. Di pagi harinya tumbang dia. Eh, terbujur kaku di alas kandangnya. Lah, itu penyebabnya apa?
posisi burung gemuk. Ya, itu saya bilang hukum alam polo. Kenapa kok hukum alam? Hukum alam kan yang kuat, yang sehat tetap berdiri kokoh dan melihat sinar matahari polo. Tapi yang lemah, yang kurang sehat, di pagi harinya pasti tumbang, terbujur kaku di alas kandang. Ya, secara analisa saya mungkin ya kita nggak tahu polo. Cuaca ekstrim kapan datang kita nggak tahu ya. Naasnya burung tersebut kita juga nggak tahu kan gitu polo. Mungkin begitu saya mantau burung itu sehat. Begitu saya turun, entah malamnya itu cuaca yang sangat ekstrim itu datang ya. Angin yang sangat dingin itu masuk ya. Bawa angin yang sangat dingin masuk kan kita nggak tahu polo ya. Padahal sudah kita tutup kan kita nggak tahu. Dan posisi burung gulamadin kita itu berada di luar, gak digelodok. Ya, begitu dia kedinginan, gak masuk ke gelodok, akhirnya dia mengalami hipotermia, penurunan suhu tubuh yang sangat drastis. Akhirnya apa? Tumbang. Tuh. Ada juga yang tumbang di dalam gelodok. Ya mungkin itu tumbangnya karena dia sudah kedinginan. Begitu dia sangat kedinginan, dia baru masuk ke gelodok. Setelah dia masuk gelodok karena suhu tubuhnya sudah nurun drastis. Akhirnya tumbangnya di dalam gelodok. Gitu sih polo kalau analisa saya sih polo. Karena semua peternak kalau kena hukum alam itu tak bisa ngomong polo. Ya, kita rawat semaksimal mungkin, kita kasih vitamin, kita kasih nutrisi, semua pakan kita mix secara bagus ya. Terpenuhi semua lah polo ya. Tapi mas kena hukum alam ya udah tumbang gitu loh polo. Jadi jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, tetap semangat dan kita cari siapa tahu ada celah lagi polo. Entah nanti ada racikan lagi yang membuat burung itu lebih prima lagi ya, lebih kuat lagi dalam kondisi cuaca apapun kan gitu sih polo. Entah ada vitamin metabolisme yang bagus lagi kan kita tetap riset dan riset terus polo. Jangan sampai burung yang kita ternak itu mati kita bilang gak tahu. Nah kan kita harus cari penyebabnya apa kan gitu sih polo. Jadi tetap terus riset dan riset ya. Kalau gak tahu ayo kita apa namanya itu kita tanya, kita ngobrolin bareng kan gitu sih polo ya. Jadi biar ternak itu tetap berkembang polo. Kita berkembang bareng ya. Ini menurut pengalaman saya yang sudah saya terapkan di kandang saya dan itu sudah A1 polo. Jika tak sesuai yang saya terapkan di kandang sampean ya saya mohon maaf ya polo ya. Karena saya hanya berbagi pengalaman yang sesuai yang saya terapkan di kandang saya sendiri poloku. Itu ya mengenai perawatan burung gulamadin musim hujan cuaca dingin serta pakan dan penyebab burung gulamadin tiba-tiba mati posisi burung gemuk cukup sampai di sini aja sih polo ya. Ikutin terus channel saya Torifin karena saya akan membahas seputaran Binafin dan saya akan membahas racikan pakan burung gulamadin ya di saat anakan sudah kita sape ya, induk kita jemur 7 hari, seminggu lebih induk bisa nelur lagi. Itu sih polo. Jadi ikutin terus lah polo ya. Cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk para sahabat Fin. Selamat mencoba ya. Terus semangat, terus berinisiatif ya. Jangan patah semangat polo. Alangkah baiknya polo jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya.
Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar saya Polo, dan share video saya. Pamit ya Polo, salam edukasi, ternak manak sampai ake Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poloku.